Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa mahasiswa dimanapun Anda berada. Ya, berjumpa kembali kita di mata kuliah Sustainable Business Model, yaitu kita memasuki pertemuan ke-12 ya teman-teman. Untuk topik pembahasan kita kali ini yaitu model bisnis untuk menciptakan nilai berganda. Baik, apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Tentunya hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana agar bisnis berkelanjutan itu bisa menciptakan nilai berganda, jadi bisa mendapatkan positioning di mata konsumen ataupun pelanggan, dan juga menjadi ikonik ya, menjadi ikonik tersendiri atau kekhasan, keunikan bagi suatu perusahaan, sehingga ketika disebutkan satu produk, oh itu pasti bisa dikenal nama perusahaannya apa ya. Ketika disebut suatu brand, pasti tahu itu perusahaan mana. Nah, itulah yang disebut dalam menciptakan nilai berganda. Nah, kita review ulang bahwasanya bisnis berkelanjutan itu merupakan bisnis dengan pendekatan yang mengintegrasikan ya aspek ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Jadi dari triple bottom line ya, ada planet, people, dan juga profit. Jadi tidak hanya sekadar dari segi ekonomi saja, tetapi sosial dan juga lingkungan itu juga diperhatikan. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk menciptakan nilai yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, nah, tapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, tentunya ini menjadi PR besar gitu ya bagi kita semua setelah mengetahui ilmu ini, sebisa mungkin bisa memberikan impact dalam pelaksanaan bisnis, terutama di bidang sustainable business. Kenapa perlu keberlanjutan? Kenapa sustain? Kenapa harus green? Kenapa harus lingkungan? Kenapa harus triple bottom line gitu ya? Keberlanjutan menjadi semakin penting tentunya dalam dunia bisnis karena kalau setiap perusahaan tidak memiliki keunikan ya atau kekhasan, itu kan pasti akan sulit untuk bisa dikenal oleh konsumen atau tidak akan mendapatkan posisi gitu kan tentunya di mata konsumen. Hal ini tidak hanya membantu perusahaan ya untuk bertahan gitu, tapi juga pasti dapat meningkatkan reputasi dan loyalitas pelanggan. Ketika sudah ada ikonik tersendiri, misalkan oh ternyata brand body shop misalkan, bedanya apa sih dengan bahan atau skincare yang lainnya gitu ya, atau kosmetik yang lainnya? Dia memiliki kandungan herbal ataupun kandungan yang berbeda, walaupun mungkin dari segi harganya memang lebih pricey gitu, lebih di atas dari harga-harga skincare yang lainnya. Ada juga nih yang bahannya tidak seperti body shop ibaratnya, tapi harganya di atasnya itu juga ada. Jadi setiap perusahaan tentunya atau setiap brand memiliki kekhasan atau keunikan sendiri itu untuk meng-create apa? Suatu nilai yang berganda di mata konsumen. Nah, hal ini selain itu ya, bisnis yang berkelanjutan ini tentunya yaitu keinginan dari pelaku usaha tentunya bagaimana agar bisa menarik lebih banyak lagi, yaitu dari para investor. Nah, terutama bagi perusahaan-perusahaan besar yang sudah IPO ya, yang sahamnya sudah dijual yaitu di bursa saham, itu penting sekali yang namanya suatu image ya, image yang baik dari perusahaan. Nah, sehingga selain pasar sasarannya untuk mendapatkan konsumen, di sisi lain juga agar bisa mendapatkan investor begitu. Nah, kita lihat dari aspek ekonomi bagaimana bisa menciptakan nilai berganda ini ya, di mana aspek ekonomi dari model bisnis berkelanjutan teman-teman ini mencakup apa saja, yaitu diantaranya efisiensi biaya ya, inovasi produk, dan juga penciptaan nilai. Jadi selain kita juga nantinya sebagai pelaku usaha juga harus memikirkan juga bagaimana agar biayanya lebih efisien, kemudian produknya juga berinovasi gitu ya, bukan berarti karena kita terbatas dalam sumber daya alam atau membatasi penggunaan sumber daya alam, sehingga inovasi itu sangat sulit untuk dimunculkan atau kesulitan dalam menciptakan inovasi baru. Nah, itu jangan sampai menjadi hambatan gitu, justru ini menjadi peluang agar produk yang kita hasilkan itu memiliki nilai guna yang lebih gitu di mata konsumen.
Dengan mengadopsi praktek berlanjutan, tentunya perusahaan dapat mengurangi biaya operasional ya dan meningkatkan profitabilitas. Ya, selain misalkan kita mengcreate satu produk nih, nah limbahnya bisa kita olah, kan pastinya itu juga memberikan dampak positif bagi profitabilitas gitu. Jadi yang tadinya tidak berguna, gitu ya, tidak bermanfaat, sehingga bisa bernilai jual. Nah, itulah pentingnya dari bisnis berkelanjutan. Kemudian dari aspek lingkungan, apa yang perlu diperhatikan? Bahwasanya perusahaan perlu mempertimbangkan dampak lingkungan dari operasi mereka, mengurangi emisi karbon, kemudian mengelola limbah, dan menggunakan energi terbarukan. Itu merupakan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Jadi dioptimalkan bagaimana agar penggunaan sumber energi, kemudian limbah itu bagaimana agar bisa dikurangi gitu ya. Setidaknya kalaupun kita menggunakan bahan-bahan yang belum ramah lingkungan, bisa dialihkan gitu ke bahan-bahan yang ramah lingkungan. Kemudian jika hasil dari produktivitas kita ya, hasil produksi itu menciptakan limbah yang banyak, bagaimana agar bisa kita minimalisir. Nah, itulah sebagai aspek dari lingkungan hasil dari bisnis berkelanjutan. Sehingga bagaimana inovasi itu bisa kita munculkan dalam praktek ataupun dalam model bisnis ini ya. Inovasi tentunya merupakan kunci ya teman-teman dalam model bisnis berkelanjutan. Inovasi dan juga adaptasi itu penting. Nah, jadi bukan berarti kemudian tidak menggunakan teknologi, kita tidak mengikuti arus globalisasi ekonomi. Nah, bukan seperti itu. Justru kita agar jangan sampai gitu ya tergerus dalam perubahan sistem ekonomi yang ada, maka harus mengikuti. Ini harus bisa beradaptasi dan juga mengcreate suatu inovasi yang lebih baik gitu kan. Perusahaan harus mencari cara baru tentunya untuk menciptakan nilai melalui produk dan layanan yang ramah lingkungan ya. Inovasi dapat membantu perusahaan tetap relevan dan kompetitif. Itulah tadi pentingnya untuk memunculkan keunikan tersendiri dari brand ya. Nah, dari brand produknya sehingga bisa dengan mudah gitu ya mendapatkan posisi di masyarakat. Seperti kita ketahui kalau di antara contoh perusahaan besar ya yang sudah kita kenal, yaitu ada Patagonia dan juga Unilever. Ini merupakan perusahaan raksasa ya, pastinya produknya banyak sekali. Hasil produknya entah itu untuk dan hampir mayoritas yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, entah itu produk kesehatan, kebersihan, kemudian makanan ya, sampai dengan hal-hal yang mungkin sangat ini ya belum terpikirkan gitu oleh perusahaan-perusahaan yang lainnya. Unilever ini lengkap sekali gitu ya untuk mencukupi kebutuhan hidup para masyarakat manusia gitu kan. Nah, mereka menunjukkan nih dari perusahaan ini bahwa keberlanjutan dapat menjadi strategi bisnis yang menguntungkan dan dapat meningkatkan nilai merek. Jadi di sisi lain menciptakan bisnis yang berkelanjutan itu justru keunikan tersendiri, dan itulah secara tidak langsung bisa menciptakan nilai berganda ya. Karena orang-orang tentunya masyarakat yang aware gitu, yang perhatian, mereka akan cenderung untuk memilih produk tersebut. Nah, tentunya juga banyak pertimbangan juga ya, selain mungkin yang ramah lingkungan, mungkin harganya juga standar gitu ya. Dan juga kita kalau yang lebih aware lagi bisa dicek sesuai apakah komposisi ataupun bahan-bahannya juga sesuai dengan bisnis berkelanjutan gitu. Bagaimana tantangan dalam implementasi agar bisa bisnis berkelanjutan itu menciptakan nilai guna yang lebih tinggi gitu ya, yang tentunya masih banyak sekali gitu kan manfaat dan juga tantangan dalam menerapkan bisnis model ini ya, termasuk diantaranya biaya awal modalnya, nah yang cenderung mungkin lebih besar gitu ya pendanaannya dibandingkan dengan model bisnis yang lainnya, di mana perubahan budaya organisasi, juga resistensi dari pemangku kepentingan,
sehingga perusahaan perlu mengatasi tantangan ini untuk bisa mensukseskan dari bisnis berlanjutnya. Jadi yang menjadi tantangan tersendiri itu hampir keseluruhan adalah dari internal perusahaan. Bagaimana agar perusahaan bisa mengklaim bisnisnya itu berkelanjutan, ya dari pihak internal sendiri juga yang harus bisa memposisikan dirinya. Lantas bagaimana strategi untuk menciptakan keberhasilan dalam bisnis keberlanjutan ini? Ya tentunya perusahaan harus mengembangkan strategi yang jelas dan mengedukasi karyawan tentang pentingnya keberlanjutan. Jadi pihak internal harus settle dulu ya, pihak stakeholder internal harus benar-benar clear, mereka paham, sudah diberikan edukasi tentang bagaimana bisnis berkelanjutan, kemudian bagaimana proses pelaksanaannya, hasilnya, produknya seperti apa, ketika memahamkan kepada konsumen bagaimana, yang nanti impact-nya seperti apa. Jadi harus bisa memahami dari pihak internal. Nah, ketika pihak internal ini sudah clear gitu ya, mereka sudah betul-betul bisa memahami maksud dan tujuan adanya penciptaan bisnis berkelanjutan ini, sehingga nantinya pun juga berimpact juga bagi konsumen. Para konsumen pun juga akan terbawa oleh pengaruhnya, kemudian investor juga akan tertarik untuk menanamkan modalnya dan lain sebagainya. Sehingga keterlibatan semua pemangku kepentingan atau stakeholder ini sangat penting ya untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Jadi pihak stakeholder yang terutama yang terkhusus ya, paling penting adalah dari pihak internal yang nantinya pun juga bisa memberikan impact yang besar bagi pihak-pihak eksternal. Lantas bagaimana pengukuran dan evaluasi teman-teman? Nah di sini mengukur dampak dari model bisnis berkelanjutan ini sangat penting ya, di mana perusahaan perlu menetapkan indikator kinerja yang jelasnya untuk mengevaluasi keberhasilan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Jadi sebelumnya yang sudah pernah kita bahas ada juga namanya indikator kinerja utama ya ataupun KPI ya, yaitu Key Performance Index. Itu setiap perusahaan memiliki wewenang untuk memberikan standarisasi tersendiri-sendiri. Nah, jadi tidak paku ataupun pakem dari suatu organisasi saja, tidak, tetapi setiap perusahaan atau organisasi memiliki wewenang untuk meng-create atau menstandarisasi dari KPI itu sendiri ataupun indeks kinerja utamanya, sehingga bisa diukur dan juga bisa dievaluasi. Ketika masih kurang, yang pastinya bisa dievaluasi bagaimana peningkatannya, dan ketika sudah baik, maka bagaimana standar agar tetap bisa balance gitu ya, dari segi inovasi dan juga adaptasi yang ada. Nah, lagi-lagi peran teknologi ya teman-teman, ini juga memberikan impact yang baik, yang sangat relevan bagi pelaksanaan bisnis berkelanjutan, di mana melalui automasi analisis data saat ini penting gitu ya, untuk yang berkaitan bagaimana untuk pengembangan gitu ya, dan juga untuk inovasi juga, sehingga perlu ditekankan untuk penggunaan teknologi, sehingga penggunaan teknologi yang tepat ini dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan. Jadi kalau teman-teman mungkin yang sudah paham tentang IT juga ya, jadi peran teknologi itu juga memberikan dampak yang baik juga gitu ya bagi green business atau sustainable business ya, karena jika sudah menggunakan teknologi, pastinya sumber daya yang digunakan itu kan semakin minim ya, semakin efisien. Yang tadinya masih banyak menggunakan kertas ataukah mungkin masih banyak menggunakan bahan-bahan baku yang lebih banyak gitu, penggunaan teknologi kan semakin berkembang. Lantas keterlibatan stakeholder bagaimana? Ya, pemangku kepentingan ini menjadi kunci ya untuk keberhasilan model bisnis berkelanjutan. Entah itu internal atau eksternal. Mungkin yang paling penting adalah owner ya, manajer dan juga investornya dari segi pendanaan. Jika tidak bisa dipungkiri juga gitu kan teman-teman, kalau dalam modal utama ataupun pendanaannya sulit, tentunya nanti untuk kedepannya ataupun dari pelaksanaan produktivitasnya pun juga akan semakin berkurang juga gitu. Lantas sehingga ya semuanya harus balance gitu. Nah, dari pihak eksternal sebagai investor, mereka pun juga harus
diberikan edukasi. Selain itu bagaimana agar mereka tercipta trust gitu ya semakin tinggi, sehingga tetap mereka akan yakin untuk memberikan kucuran dananya kepada perusahaan, sehingga perusahaan perlu nih berkomunikasi secara efektif ya dengan pelanggan, karyawan, dan komunitas untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Kemudian jika kita menengok nanti terkait dengan tren masa depan bagaimana dalam suatu perusahaan, terutama bisnis berkelanjutan ini, tren masa depan menunjukkan bahwa keberlanjutan akan menjadi prioritas utama bagi banyak perusahaan. Karena lambat laun mungkin sumber daya alam semakin berkurang, sedangkan populasi masyarakat semakin bertambah gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan produk sedangkan bahannya aja udah semakin habis gitu kan. Nah, sehingga perlulah yang namanya green business, perlu ya yang namanya sustainable business yang harus di-create dari sekarang gitu kan. Dengan meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan, maka perusahaan yang mengadopsi model bisnis berkelanjutan akan mendapatkan keuntungan yang kompetitif di mata kompetitornya. Jadi sudah jelas sekali ya yang nantinya akan kita bahas juga tentang salah satu contoh dari bisnis model sirkular ataupun dari bisnis wirausaha lingkungan, dan juga dalam penelitian-penelitian yang sudah ada di Indonesia. Di sini kemudian setelah kita paham tentang bagaimana menciptakan nilai berganda, nah jadi ada strategi-strategi yang harus diterapkan gitu ya bagi perusahaan agar bisa melaksanakan bisnis yang berkelanjutan. Kemudian kita lihat contoh kalau era saat ini hampir kalau kita masuk pada dunia teknologi gitu ya. Nah, sudah tidak asing lagi ada perusahaan namanya Tesla, teman-teman. Ya, itu menunjukkan tentang inovasi berkelanjutan dalam industri, yaitu di mana fokus pada mobil listrik. Mereka tidak hanya menciptakan produk yang inovatif, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan global. Nah, jadi sekarang sudah mulai ya untuk hemat energi, mengurangi emisi karbon, salah satunya yaitu dengan menciptakan kendaraan alat mobilisasi yang ramah lingkungan menggunakan listriknya. Jadi Tesla sudah mencetuskan penggunaan atau penciptaan produk yang ramah lingkungan dari segi alat transportasi. Mungkin teman-teman sudah tidak asing ya, karena Tesla perusahaan besar, mereka bergerak dalam bidang otomotif dan juga teknologi dan juga kelistrikan ya, sehingga jelas sekali teman-teman. Mungkin kalau di Indonesia juga seperti halnya Unilever itu juga sudah menerapkan dari produk-produk yang dihasilkan. Mungkin contoh banyak sekali gitu ya produk yang lainnya. Dari PT Paragon juga sudah menerapkannya, entah itu dari segi skincare ataupun alat-alat kosmetiknya. Kemudian kalau dari segi food and beverage itu juga sudah banyak sekali gitu ya. Nah, sehingga teman-teman apakah itu yang berhasil ataupun yang akan sukses gitu ya untuk menjalankan bisnis berkelanjutan, apakah hanya perusahaan besar? Tidak, tentunya bagi perusahaan kecil ataupun UMKM juga berhak untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Selama apa teman-teman? Selama adanya simbiosis yang baik gitu ya dari pihak-pihak internal, dari internal stakeholder ataupun tentunya yang berkaitan dengan modalnya. Nah, selain itu juga pasti butuh yang namanya knowledge ya. Butuh yang namanya ilmunya juga terkait tentang yaitu bisnis berkelanjutan. Nah, jadi teman-teman ketika sudah paham ya, sebisa mungkin bisa untuk diimplementasikan ya, dan juga kalaupun misalkan masih belum bisa ya, kita harus bisa nih menjadi konsumen yang aware juga, yang perhatian terhadap lingkungan. Apakah produk yang saya konsumsi ini termasuk produk yang ramah lingkungan? Apakah kemasannya sudah ramah lingkungan, ataukah barang yang saya konsumsi ini termasuk
produk yang sehat gitu. Nah, sudah terhindar dari kimiawi ataupun bahan-bahan yang lainnya. Kalau dari segi alat kebersihan, misalkan kita hindari nih bahan-bahan SLS. Nah, itu termasuk dari kita peduli gitu ya, sebagai konsumen peduli terhadap bumi kita ataupun terhadap lingkungan. Jadi penting sekali ya bagi perusahaan untuk bisa menciptakan nilai berganda atau nilai yang lebih di posisi konsumen ya, dari segi aspek ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Itu semuanya tiga dari triple bottom line ini harus diperhatikan dengan baik, terutama bagi pihak internal. Nah, gitu ya teman-teman, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih atas atensi dari rekan-rekan mahasiswa. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.